Di benua. Benua apa? Semua benua. Oke. Laki-laki dan 4 wanita untuk berhijrah ke Habasya atau Ethiopia, dipimpin oleh Utsman bin Mas'ud yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan, masalah dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Sekitar tahun ke-6 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya Hatib bin Abi untuk menyampaikan surat dakwah atau suara masuk Islam kepada kaum Quraisy dan akhirnya menyebarkan ke negara-negara Afrika Utara dan terjadinya Islamisasi sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi. Di Afrika Timur, fakta Islamisasi tampak jelas dengan mendatangkan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan dilakukan oleh para budak Melayu Abdullah mengisi pertamanya masjid dan menulis jurisprudensi Islam pada 1741 dalam bahasa Melayu dan Arab yang berjudul Ma'rifah al-Islam wa al-Iman. Perkembangan Islam di Amerika. Sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sejak sekitar abad ke-16, di mana Esad Khani dari Azamor adalah musim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walaupun begitu, kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan muslim di AS lebih memutuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad ke-13. Sejak tahun 1520 telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. Diperkirakan sekitar 5.500 jiwa dikirim ke daerah ini atau sebesar 4,4% dari total 100.000 jiwa. Nama organisasi Islam di AS. Ada kelompok besar pertama yaitu ASM, kelompok besar kedua yaitu ISNA, kelompok terbesar ketiga yaitu ICNA, Islam Suppress dan Islam Assembly. Perkembangan Islam di Eropa. Berdasarkan data sejarah, Islam masuk ke benua Eropa melalui 4 periode, yaitu 1. Periode kekhalifahan Islam Spanyol atau Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau diantaranya Prancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Yang kedua, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 di antara penguasa Mongol yakni dinasti Han yang beragama Islam. Kuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Yang ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan abad ke-15 di wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Ntar dulu. Bahkan di Albania, Islam merupakan penduduk mayoritas. Yang keempat, periode kaum migran Muslim memasuki benua Eropa Selatan. Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia.
Perkembangan Islam di Belanda. Islam di Belanda berkembang berkat perjuangan Abdul Wahid van Bommel. Di sana berdiri organisasi Islam seperti Federasi Organisasi Muslim Nederland yang diketuai oleh Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamisasi Informasi Sentrum. Melalui organisasi tersebut, beliau berjuang menuntut hak agar dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu termasuk sholat Jumat. Berdasarkan data statistik sentral Korea, the statistik 1964, jumlah umat Islam Belanda mencapai 3,7% dari total penduduk 15.341. 15.341 jiwa umat Islam di Belanda, umumnya imigran yang berasal dari Turki, Maroko, Suriname, Pakistan, Mesir, Tunisia, dan Indonesia, selain warga asli negara Belanda. Pada tahun 1960, di seluruh Belanda, jumlah masjid mencapai 300 buah. Di antaranya Masjid Bawa, Masjid Maluku, dan Masjid An-Nur Sibal. Masjid lain yang terkenal adalah Masjid Al-Hikmah di Seoul, Jepang, Den Haag. Pendapat lain dikemukakan oleh bahwa pada tahun 1971 ayat Selanjutnya, perkembangan Islam di Prancis. Islam adalah salah satu dari beragam agama di Prancis. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masehi. Pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya di ibu kota Prancis. Umat migran asal Afrika dan sebagian Asia Timur membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Secara perlahan penduduk Prancis pun makin banyak yang masuk Islam. Penduduk Prancis makin banyak memeluk Islam. Hingga kini lebih dari 1.000 masjid berdiri di seluruh Prancis. Selanjutnya, perkembangan Islam di Jerman. Islam di Jerman telah ada sejak abad ke-17. Tercatat ada 4,4 hingga 4,7 juta jiwa Muslim yang ada di Jerman, atau setara dengan 5,4 hingga 5,7% dari keseluruhan seluruh penduduk Jerman di 2016. Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara kedua setelah Prancis dengan jumlah Muslim terbanyak di benua Eropa. Islam sudah ada sejak abad ke-17. Masuknya orang-orang Islam pertama di Jerman dimulai pada tahun 1683 sebagai tahanan pengepungan kota Wina yang dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman yang terpusat di Turki. Namun setelah beberapa saat, kebanyakan dari mereka beralih Kristen atau kembali ke negara asal mereka. Perkembangan Islam di Australia. Perkembangan Islam di abad ke-20, perkembangan masjid
yaitu Australia cukup menggerakkan kereta banyak masjid yang dibuat oleh arsitek yang berasal dari penduduk pribumi. Masuknya Islam ke Australia pertama kali dibawa oleh nelayan di Sulawesi yang datang ke perairan di Australia Barat, Australia Utara dan Queensland pada abad 17. Pada tahun 1907 didirikan masjid yang indah dan besar oleh arsitek Syarif Abdul dan Abidin. Pada tahun 1967 di Queensland didirikan masjid dengan Islami Center dengan bawah pimpinan Mahathir Sheikh Malaysia di kota Saleh dibangun masjid raya Faisal dengan bantuan pemerintah Arab Saudi. Pendidikan Islam di Australia diselenggarakan dengan tujuan agar dapat melestarikan pertumbuhan kehidupan agama Islam. Coba. Terakhir materi dari kami, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Siti Haronisa dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan Islam itu berkembang pesat di Amerika? Makasih. Saya Najwa dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya, silakan. Mengapa persebaran Islam di Afrika berkembang dengan pesat? Terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Hairunisa. Apa yang menyebabkan Islam berkembang pesat di Amerika? Perkembangan Islam yang pesat di Amerika jelas bukan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang datang dari negara-negara Muslim, tetapi juga karena bertambahnya jumlah orang Amerika yang memeluk Islam atau mu'alaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Mediantariawan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa persebaran Islam di Afrika berkembang dengan pesat? Yaitu pada peristiwa hijrah pertama di Habasyah atau Abisinia, jumlah penganut Islam diperkirakan masih terus berkembang dengan pesat di Afrika, baik karena aktivitas dakwah maupun pertumbuhan pendudukan yang tinggi di komunitas mereka. Terima kasih. Gandengan. Ya, dari kami, bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum